Barang siapa yang beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, baik sembahyang, puasa, menuntut ilmu, naik haji, umrah, dan lain-lainnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena, artinya terdorong oleh sesuatu yang dia harapkan sesuatu itu daripada Allah, seperti keluasan rezeki, baiknya penghidupan, atau di akhirat seperti surga dan kenikmatannya, atau agar Allah hindarkan daripadanya dengan taat itu datangnya bala dalam dunia, seperti sempitnya rezeki, penyakit-penyakit dan selain keduanya, atau di akhirat seperti neraka dan siksanya. Maka orang yang beribadah dengan demikian, orang yang beribadah dengan terdorong, termotivasi oleh yang demikian, maka dia tidaklah mendirikan dengan hak sifat-sifat ketuhanan, yang itu adalah kebesaran, kemuliaan, kekayaan, dan sekalian sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kebesaran dan keelokan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang ini beribadah kepada Allah terdorong, termotivasi sesuatu yang dia harapkan Allah memberikan sesuatu itu padanya, baik di dunia atau akhirat. Atau orang ini beribadah kepada Allah termotivasi, terdorong agar Allah jauhkan dia dari bala dan bencana. Maka orang yang seperti ini, orang ini ibadahnya tidak bisa dikatakan baik, tidak bisa dikatakan sempurna. Orang baca Yasin umpamanya dengan terdorong agar Allah menjauhkan bala daripadanya. Nah, ini membaca Yasin ibadah, tapi terdorong oleh keinginan agar Allah jauhkan bala daripadanya. Nah, maka ini membaca Yasin adalah satu ibadah yang tidak sempurna, satu ibadah yang cacat atau cedera, karena terdorong oleh sesuatu yang ada, sesuatu balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pannasu fi ibadatillahi ta'ala bi'atibari ikhlasihim ala thalathati aqsam. Maka bermula manusia pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengiktibar keikhlasan mereka itu terbagi 3 macam golongan manusia. Faminhum may ya'budullah khawfan min 'iqabih ajilan aw ajila aw tama'an fi rahmatih wa hifzih ajilan aw ajila wa hum min awamil muslimin fa ibadatuhum ma'lulatun madkhulah. Maka sebagian dari manusia, ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut dari siksa Allah. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu karena takut terhadap ancaman Allah, baik di dunia atau akhirat. Atau dia beribadah itu karena ingin dapat rahmat dan lindungan Allah di dunia atau akhirat. Wahum min awamil muslimin, maka orang seperti itu adalah
golongan orang awam daripada kaum muslimin. Artinya orang ini beribadah surga nang ditujunya. Orang ini beribadah supaya jangan masuk neraka. Orang ini beribadah tujuan supaya dalam dunia dia dilindungi oleh Allah. Orang ini beribadah supaya dalam dunia dia mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Nah, ini adalah cara perilaku beribadahnya orang awam. Fa'ibadatuhu ma'lulatun madakhulah, maka ibadah mereka ini sakit dan cedera. Arti ibadahnya itu kada sempurna. Ibadahnya itu kada sempurna. Ibadahnya itu murah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang apapun bila sakit, bila cedera, tentu itu murah. Nah, jadi ibadah-ibadah orang awam yang seperti demikian, maka itu ibadahnya nilainya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihim qala alaihi salatu wassalam, dan pada mereka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulan nar ma sajada lillah sajid. Ujar Nabi, andai kata tidak ada api neraka, niscaya tidak ada sujud bagi Allah seseorang yang sujud. Nah, ini orang-orang awam. Jakanya kada ada neraka, kada bersembayangan orang awam ini. Kada bersembayangan ini. Cuma karena takutan masuk neraka, kalau sembahyang, puasa, berzakat, nah, karena takutan masuk neraka. Laulan nar ma sajada lillah sajid, jikalau tidak ada neraka, tidak ada orang yang sujud kepada Allah. Nah, ini golongan tadi. Artinya golongan ini bukan golongan yang tidak baik, bukan. Cuma kurang baik. Kurang baik. Wa fihim aidan qala alaihi salatu wassalam, dan pada mereka itu pula Rasulullah bersabda, la yakun ahadukum kal abdisu in khafa hamila wala kal ajirisu illam yu'tal ujrah lam ya'mal. Janganlah kalian itu seperti seorang budak, seorang hamba yang jahat. Bila mana takut, dia beramal. Jadi beramalnya itu karena ketakutan, karena takut. Dan jangan pula kalian seperti seorang buruh yang jahat. Bila mana tidak diberi upah, dia tidak bekerja. Andai kata tidak ada surga yang dijanjikan Allah, belum tentu mereka sembahyang, belum tentu mereka umrah, belum tentu mereka menuntut ilmu, jikalau tidak dijanjikan surga oleh Allah. Nah, ini hamba Allah, hamba tapi hamba yang jahat. Hamba yang jahat.